Halo, shalom semuanya. Hai. Senang sekali kita bisa bertemu kembali di saat teduh Eagle Kids. Ayo sama-sama yuk kita siapkan hati, kita mau menyembah Tuhan ya. Kita percaya hadirat Tuhan ada di mana kita berada saat ini. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sekali lagi katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sekali lagi kita nyanyikan dari awal. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji, ku mau memujimu. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu Tuhan, Selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji, ku mau memujimu. Kami selalu pujimu Tuhan. Ini penyembahan kami saat ini. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Ora lama ya rama sanara nama ya rama. Haleluya. Kinara nama sanderererererererere. Kinara nama shikinara maya rama. Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami alami kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Konara maya rama sene. Biar mulut kami senantiasa memuji menyembah. Kami mau tinggikan nama Yesus. Sebab tiada Allah yang seperti Engkau. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Syakanara mata karara sandere. Kinara sandara mata karara sandere. Kinara se. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu.
menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi nyanyikan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Kami mau selalu menyembahmu Tuhan. Selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan, kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hanya Engkau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan Tuhan, kesehatan, berkat yang melimpah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Biar kami Tuhan dalam saat teduh ini mengingat bahwa Tuhan selalu baik. Apa yang Tuhan firmankan di dalam Alkitab baik untuk setiap kami ya Tuhan. Berkati kami mau baca Alkitab sama-sama. Tuhan bicara lewat firman untuk kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Ambil Alkitabnya, kita baca Alkitab sama-sama. Kita sudah sampai di kitab Yeremia. Kita buka Yeremia 48 ya. Ayat yang ke-1 sampai 10. Nanti kalian bisa baca lanjut ya setelah saat teduh selesai. Kita mulai baca sama-sama Yeremia 48. Mengenai Moab. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Celakalah Nebo, sebab kota itu sudah dibinasakan. Kiryataim telah menjadi malu dan direbut. Kota benteng itu menjadi malu dan terkejut. Lenyaplah sudah kemegahan Moab. Di Hesibon, orang merencanakan malapetaka terhadapnya. Marilah kita melenyapkannya sebagai bangsa. Juga engkau, hai Madmen, akan dibungkam, engkau akan dikejar-kejar pedang. Dengar teriakan dari Horonaim, kebinasaan, kehancuran besar. Moab telah hancur lebur, kedengaran orang berteriak sampai ke Soar. Sungguh orang mendaki pendakian Luhit sambil menangis. Sungguh di jalan turun ke Horonaim, orang mendengar teriak karena ditimpa bencana. Larilah, selamatkanlah nyawamu, jadilah seperti keledai liar di padang gurun. Ayat 7. Sungguh oleh karena engkau percaya kepada bentengmu dan perbendaraanmu, maka engkau pun akan direbut. Kamos akan pergi ke dalam pembuangan bersama-sama dengan para imam dan pemukanya. Pembinasa akan datang ke setiap kota, tidak ada kota yang terluput. Lembah akan binasa, tanah dasar habis musnah, seperti yang difirmankan Tuhan. Berikanlah sayap kepada Moab supaya ia lari terbang. Kota-kotanya akan menjadi sunyi sepi, tidak akan ada lagi penduduk di dalamnya. Terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai, dan terkutuklah orang yang menghambat pedangnya dari penumpahan darah. Kita lihat tadi di ayat yang kita baca ada satu ayat yang kita bisa pelajari, yaitu di ayat yang ke-10 bagian yang A. Dikatakan begini, terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Pernah dengar kata lalai teman-teman? Lalai itu paling tidak ada dua arti. Arti yang pertama adalah tidak mau melakukan sama sekali.
Misalnya melalaikan tanggung jawab, berarti orang itu tidak melakukan tanggung jawabnya. Kalau melalaikan pekerjaan Tuhan berarti tidak mau sama sekali melakukan pekerjaan Tuhan. Tapi arti yang kedua adalah melakukan dengan setengah-setengah, melakukan dengan sembarangan atau melakukan tidak dengan sungguh-sungguh. Nah, firman Tuhan ini memberikan peringatan kepada setiap kita supaya jangan sampai kita melakukan pekerjaan Tuhan tuh dengan lalai. Artinya jangan sampai kita nggak mau melakukan pekerjaan Tuhan atau kita melakukan pekerjaan Tuhan tapi dengan sembarangan. Kenapa ya pekerjaan Tuhan itu nggak boleh dilakukan dengan sembarangan? Kalau kita ngomong pekerjaan Tuhan tuh berarti Tuhan punya rencana kan? Tuhan pakai kita ikut terlibat melakukan rencana Tuhan itu. Rencana Tuhan itu satu akan mendatangkan kemuliaan bagi namanya. Dan dua, pekerjaan Tuhan itu pasti akan memberkati orang lain. Kalau kita sembarangan dalam melakukan pekerjaan Tuhan, nama Tuhan bisa dijadikan mainan sama orang. Orang jadi tidak jadi memuliakan Tuhan, malah orang akan mengejek Tuhan karena perbuatan kita. Atau ketika kita lalai melakukan pekerjaan Tuhan, kita asal-asalan, orang lain tidak akan diberkati. Orang lain yang harusnya dapat pertolongan tidak jadi dapat pertolongan. Orang lain yang harusnya merasakan sukacita damai sejahtera jadi kesal dengan kita yang melakukan pekerjaan Tuhan itu asal-asalan. Karena itu ayo kita ambil komitmen. Kita yang sudah mulai terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Apa aja sih pekerjaan Tuhan itu? Bisa jadi menolong orang lain, kemudian melayani Tuhan, melakukan firman Tuhan, semua yang bertujuan memuliakan Tuhan. Itulah pekerjaan Tuhan. Kita lakukan dengan sungguh-sungguh yuk. Bukan supaya dilihat orang, dipuji orang, tapi supaya Tuhan dimuliakan. Bisa jadi manusia kagum sama kita, tapi Tuhan melihat hati dan pikiran kita waktu kita melakukannya. Karena itu ambil komitmen yuk. Kita tidak mau lalai dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Dengan cara bagaimana? Satu, dengan cara kita menjadi giat dan rajin dalam pekerjaan Tuhan. Ingat gak ada satu firman Tuhan bilang begini, janganlah hendaknya kerajin menum kendor, tapi layanilah Tuhan. Atau dikatakan juga begini, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Karena di dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayahmu tidak akan sia-sia. Ayo kita sama-sama rajin melayani Tuhan ya. Rajin melakukan perintah Tuhan. Rajin menyenangkan hati Tuhan. Dan yang kedua, bagaimana supaya kita tidak lalai, yaitu lakukan yang terbaik. Kita kan sudah punya waktu untuk melakukannya. Kita sudah punya kesempatan untuk melakukannya. Ayo lakukan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan bukan untuk manusia. Dilihat atau enggak dilihat orang, tetap lakukan yang terbaik karena kita tidak mau didapati lalai dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Kalau orang yang lalai Tuhan tidak suka, kalau orang yang lalai Tuhan tidak suka, maka kalau orang yang sungguh-sungguh dalam pekerjaan Tuhan pasti ada berkat Tuhan. Kalau tadi ada kutuk bagi yang lalai, pasti ada berkat bagi yang sungguh-sungguh dalam pekerjaan Tuhan. Kakak ajak setiap kalian semua, kita semua didapati menjadi orang yang rajin dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Dan orang-orang yang sungguh-sungguh dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Amin. 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 Dilarang malas, oke? Dilarang setengah-setengah. Do your best, lakukan yang terbaik. Supaya apa? Supaya Tuhan dimuliakan. Amin. Kita berdoa sama-sama ya. Taruh tangan di hati. Tuhan, kami minta maaf, kami minta ampun. Kalau selama ini Tuhan kami masih malas-malasan dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Kami masih merasa tidak semangat, tidak memberikan yang terbaik waktu kami melayani Tuhan. Biar firman Tuhan hari ini mengingatkan kami untuk kami tidak lalai dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Bantu kami untuk jadi rajin ya Tuhan. Karena ketika kami rajin, ketika kami excellent, nama Tuhan akan dimuliakan lewat apapun yang kami kerjakan. Bantu kami ya Tuhan untuk menjadi semangat di dalam melakukan kehendak Tuhan di hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
Ayo kita belajar untuk tidak lalai atas apa yang sudah Tuhan taruh dalam hidup kita ya. Apa yang sudah Tuhan percayakan hidup kita, jangan lalai, jangan malas. Kita juga pingin loh doain kalian semua yang pingin didoakan. Di bawah ini ada link untuk permohonan doa. Kalian klik link itu terus kalian isi ya. Dan juga kita ada komunitas namanya CG Kids. Kalau kalian belum punya komunitas rohani yang bisa membangun kerohanian kalian, kita punya namanya CG Kids. Seusia kalian, seru juga, dan ada firman Tuhan di sana juga. Ada kakak-kakak juga yang akan bimbing kalian. Kalau kalian mau daftar, di bawah ini ada link, kalian klik, kalian bisa daftar di situ juga. Jangan lupa baca firman setiap hari, dan kita ketemu lagi minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Berikut adalah cara penggunaan aplikasi I Love My Bible. Masuk ke aplikasi GMS Church, di bagian Home akan muncul tampilan untuk aplikasi I Love My Bible. Klik pilihan bahasa jika Anda memiliki preferensi bahasa tertentu. Ada 2 pilihan bahasa yang disediakan, yaitu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Pilih versi yang akan digunakan, umum atau anak-anak. Untuk anak-anak ada 2 versi, yaitu Super Trooper untuk usia 3-9 tahun dan Voltage untuk usia 9-13 tahun. Klik pembacaan kitab mulai dari urutan kitab yang paling awal, yaitu kitab Kejadian. Pilih minggu pertama dan Anda dapat membaca sesuai urutan mulai dari pengetahuan tentang kitab, intro sebagai tema pengantar dalam 1 minggu, dan hari ke-1 sebagai menu pembacaan hari tersebut. Download template arah untuk Anda dapat membagikan ayat, rema, aplikasi, dan harapan yang Anda dapatkan dari pembacaan hari itu di media sosial. Jangan lupa centang checklist sebagai penanda bahwa Anda sudah menyelesaikan pembacaan kitab hari itu dan lanjutkan checklist sampai pembacaan selesai. I Love My Bible, baca Alkitab setiap hari.